Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Senangnya bisa bertemu lagi dalam IMPA online di minggu ini. Kang Gita, minggu ini ada yang spesial loh. Wah, apa tuh Kak Keke? Minggu ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PKLU yang ke-10. Oh iya, aku ingat. Ulang tahunnya jatuhnya di hari Senin besok kan? Betul banget. Nah, kalau gitu kita ucapin yuk. Cara ngucapinnya gini adik-adik. Kalau Kang Gita sama Kak Keke bilang 1, 2, dan 3, kita sama-sama katakan Selamat ulang tahun Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Bisa kan? Bisa dong. Yuk Kak Keke. Yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Opa dan Oma. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah. Pastikan adik-adik berada di tempat yang nyaman. Dan jangan lupa siapkan Alkitab juga alat tulis. Jika sudah, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Gimana sikap saat teduhnya? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Adik-adik, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai dengan hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa untuk mengikuti IMPA online pada hari ini. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat mendengar cerita tentang firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, Kak Keke, sekarang kita mau membaca Mazmur. Tapi sebelum membaca Mazmur, Kang Gita dan Kak Keke mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 137 dengan judul Senang Ku Baca Alkitab. Sekarang kita mau membaca Mazmur. Yuk disiapkan Alkitabnya.
Jika sudah disiapkan Alkitabnya, kita buka dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Cara bacanya, tulisan yang tercetak keluar dibaca oleh Kak Keke, dan tulisan yang tercetak ke dalam dibaca adik-adik dibantu dengan Kak Anggita. Mari bermazmur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur pada minggu ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 62, Siapa yang berpegang. Adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita akan mendengarkan pengumuman. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk
Kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam mendengarkan firman-Mu, agar kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami juga dapat memahami dengan baik apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Mega. Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes. Nah adik-adik, sebelum kami ke cerita, kita baca Alkitab dulu yuk. Udah disiapin kan Alkitabnya? Yuk sekarang kita baca. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Mega mau cerita tentang Hosea. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa Hosea itu? Kalau belum, Kak Mega mau kasih tahu nih siapa Hosea itu. Nah adik-adik, Hosea ini merupakan seorang nabi. Jadi, kita bisa panggil Nabi Hosea. Nabi Hosea ini memiliki nama panjang loh adik-adik, seperti adik-adik. Dia bernama Hosea bin Beri. Nabi Hosea juga mempunyai istri loh, namanya Gomer. Dari pernikahan Nabi Hosea dan Gomer, mereka dikaruniai 3 orang anak. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nama anak-anak mereka yaitu yang pertama bernama Yizreel, yang kedua bernama Lo-ruhama, dan yang ketiga bernama Lo-ami. Nah adik-adik, sudah tahu kan siapa itu Hosea? Karena dia seorang nabi, biasanya dia suka bernubuat. Nabi Hosea suka bernubuat untuk bangsa Israel. Nubuat itu apa sih Kak? Nubuat itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan biasanya nubuat ini asalnya dari Tuhan. Jadi Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tuhan menyampaikan nubuat itu ke Nabi Hosea. Kemudian Nabi Hosea ini menyampaikan nubuat itu kepada bangsa Israel. Adik-adik, kita sedikit flashback yuk.
kita mengingat kembali kejadian ketika bangsa Israel dibuang oleh Tuhan. Adik-adik ingat kan kalau misalkan dulu bangsa Israel tuh dibuang ke tanah Mesir akibat tidak taat sama Tuhan. Saat itu bangsa Israel dihukum sama Tuhan karena mereka tidak taat. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak sih kenapa bangsa Israel nggak taat sama Tuhan? Ya benar, karena bangsa Israel itu tidak mengenal Tuhan. Contohnya nih, misalkan adik-adik ketemu sama teman baru. Terus adik-adik nggak kenal kan sama teman baru ini. Jadi adik-adik tuh nggak mau main sama dia karena adik-adik nggak kenal. Nah, coba sekarang bandingkan kalau adik-adik sama teman dekat adik-adik. Teman yang sudah adik-adik kenal sejak dulu. Pasti ketika dia berbicara atau bermain sama adik-adik, pasti adik-adik meresponsnya dengan baik kan? Nah, sama nih kayak bangsa Israel. Mereka cuma tahu Tuhan itu ada, tapi mereka nggak kenal sama Tuhan. Makanya mereka nggak taat. Mereka nggak mau dengar sama Tuhan. Akhirnya mereka jatuh deh ke dalam dosa sampai dihukum Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita yang kita baca tadi, Nabi Hosea itu mau ngingetin bangsa Israel bahwa hukuman yang dikasih sama Tuhan kepada bangsa Israel itu akan berakhir kalau misalkan bangsa Israel sungguh-sungguh berbalik dan mengenal Tuhan. Nabi Hosea mau mengajak bangsa Israel untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhanlah yang akan menebus bangsa Israel dari penghukuman dan juga memulihkan bangsa Israel. Nah adik-adik, melalui cerita tentang Nabi Hosea hari ini, kita kembali diingatkan nih untuk harus lebih mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kita, ada di tengah-tengah kita. Tapi kita harus selalu mencari Tuhan dalam kondisi apapun. Karena semakin sering kita mencari Tuhan, kita akan sering juga berjumpa dengan Tuhan sehingga kita dapat lebih mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira gimana ya caranya mencari Tuhan dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya betul, caranya dengan rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Jika 3 cara ini adik-adik lakukan dengan tekun, maka kasih Allah akan selalu ada bersama adik-adik. Nah adik-adik, kasih Tuhan inilah yang juga dirasakan oleh oma opa kita di Pelkat PKLU. Oma opa kita dikasihi Tuhan sampai masa tuanya karena oma opa senantiasa memiliki ketekunan untuk secara sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik, besok tanggal 12 Oktober adalah hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB. Kita sama-sama merayakannya ya adik-adik dengan cara menunjukkan sikap kita yang mau tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, serta bersyukur dalam segala hal. Salah satunya mensyukuri pertambahan usia 1 tahun Pelkat PKLU GPIB. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima
kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan satu sama lain, dan boleh beribadah di rumah kami masing-masing Bapa. Ya Bapa, tadi kami boleh mendengar firman yang telah disampaikan oleh kami Bapa. Berkati firman tadi, dan kita percaya firman tadi dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami berdoa Bapa, khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia Bapa, yang sedang mengalami pandemi ini Bapa, pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu memberkati kami, memberikan kesehatan bagi bangsa kami Bapa. Dan juga kami tak lupa berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Pelita Bapa. Kami serahkan setiap penata layanan yang telah dilakukan Bapa di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk pendeta yang boleh terus ada bagi kami Bapa, dan juga kami yakin Kau akan terus menjaga GPB Pelita untuk tetap terus menjadi pelita bagi kami di kehidupan kami masing-masing. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami, karena mereka sudah membesarkan kami hingga saat ini. Kami boleh bersyukur atas kehadiran mereka dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap usaha ataupun pekerjaan yang mereka lakukan, agar terus Engkau berkati Bapa. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk guru-guru di sekolah kami untuk tetap sehat dan boleh mengajar kami, walaupun kami belajar di rumah kami masing-masing. Kami yakin ilmu yang guru-guru kami berikan dapat menjadi hikmat bagi kami Bapa. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Bapa. Berkati setiap dokter yang ada agar selalu tetap sehat dan bisa membantu setiap orang yang terkena virus ini agar boleh sembuh dan pulih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang kami boleh berikan Bapa. Pada saat ini kami yakin Engkau akan mendengarkan doa kami ini Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang telah kami lakukan dalam hidup ini Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Kita sudah selesai memberikan persembahan, saatnya kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, kami sudah memberi persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi pelayanan dan gereja-Mu Bapa. Berkati juga orang yang telah memberikan persembahan Tuhan, agar bisa selalu menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya, pelayanan dan gerejanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Nah, dalam rangka HUT PKLU yang ke-10, jadi untuk aktivitas kita hari ini yaitu membuat kartu ucapan.
Yuk kita bikin aktivitasnya untuk Oma dan Opa. Untuk cara membuatnya, kita lihat video selanjutnya ya. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sekarang Kak Vina mengajak adik-adik untuk kita berdoa mengakhiri IMPA di minggu ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas semua berkat Tuhan buat kami semua. Kami sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Mega. Semoga itu menjadi berkat dan menjadi pedoman dan rema dalam kehidupan kami. Dan kami menjalankan sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Berkati kami selalu dalam aktivitas kami, dalam sekolah kami secara daring di rumah dan bersama keluarga kami. Sertai dan berkati kami ya Bapa. Dan berkati kami selalu dimanapun kami berada dan berkati kami dalam kesehatan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah mengikuti IMPA di minggu ini. Berkatilah supaya minggu depan kami bisa mengikuti IMPA lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap menjaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan.